Halo anak-anak ibu, kembali lagi di channel Ibu Cinta Belajar Bareng bersama ibu. Sebelum mulai jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya ya. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Belajarlah dengan semangat ya. Tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang kedua. Selamat menyaksikan. Anak-anak ibu, coba diperhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan, kita baca teks berikut ini. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny beribut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng, teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Simaklah dongeng yang mereka baca. Judulnya Pengembara dan Sebuah Pohon, pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari terik sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, anak-anak ibu, itu tadi dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon. Sekarang kita akan mencari isi pesan yang ada di dongeng tersebut. Pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut adalah belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup dan juga belajar untuk berterima kasih kepada makhluk hidup. Contohnya kepada tumbuhan. Bagaimana cara berterima kasih? Ya, dengan cara merawatnya. Setelah membaca dongeng tersebut, ibu berharap anak-anak ibu selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Coba simak dialog berikut ini. Benny bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur," kata ayah Benny. "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong," jawab ayah Benny. Benny pun bertanya kembali, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia," kata ayah. Ibu Benny pun menjelaskan, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Benny pun bertanya kembali, "Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?" Ayah menjawab, "Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur." Nah, anak-anak ibu, setelah kita membaca dialog atas, kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Jawabannya, kata terima kasih diucapkan sebagai cara kita bersyukur. Yang kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih?
saat kita mengucapkan terima kasih, yang kita rasakan adalah bahagia dan senang. Nah, untuk jawaban nomor 3, silahkan anak-anak ibu yang cari ya. Anak-anak ibu, bentuk lain dari sikap kita bersyukur adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh. Contohnya berolahraga dan menghirup udara yang bersih atau menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanamanlah yang memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga, contohnya di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar karena banyak tanaman. Gerakan yang bisa kita lakukan untuk berolahraga adalah gerakan memutar atau meliupkan badan. Ini bertujuan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Lakukanlah gerakan memutar dan meliupkan tubuh seperti gambar berikut ini. Pertama, badan berdiri tegak. Yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Gerakan selanjutnya, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Yang keenam, putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Selanjutnya, putarlah badan ke kanan bawah, putarlah badan ke kiri bawah, dan yang terakhir, liupkan badan ke atas atau melentikkan badan. Nah, anak-anak ibu, itu tadi gerakan memutar dan meliupkan tubuh. Silakan dipraktekkan di rumah ya. Cukup sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Sayonara.